Pengacara Yos memiliki lambung yang mengerikan. Bab 93. Semalam Darlene memasak terlalu banyak. Perlina juga tidak mau membawa makanan. Agar tidak mubazir dan untuk hubungan yang lebih baik dengan atasan, dia pun menyiapkan 2 porsi rantang. Siang hari saat rekan kerja pergi makan siang, Darlene pun memanaskan rantang dan mengantarkan 1 porsi ke kantor Harry. "Kak Harry, semalam aku memasak terlalu banyak. Aku bawakan 1 porsi untukmu. Semoga kamu tidak keberatan." Tidak. Berterima kasih saja sudah tidak sempat. Makan di kantin aku sudah bosan." Harry dengan senang berdiri, dengan malu menggaruk kepala. Darlene melihat ekspresi jujur Harry dan tersenyum. "Kalau begitu Kak Harry makanlah. Nanti aku baru datang mengambil kotaknya." Baik, Darlene, kamu benar-benar sangat baik." Benar-benar adalah wanita idamannya. Bisa memasak dan juga cantik. Sifatnya juga baik dan lembut. Itu adalah istri idamannya. Dia akan berusaha keras mengejar Darlene. Darlene yang dipuji pun merasa malu. Hanya makan siang saja. Tidak perlu begitu berlebihan kan? Darlene pun membawa makanannya kembali ke ruangan. Untung saja rekan kerja yang membawa makanan ada 3 orang. Dia pun tidak terlihat begitu mencolok. Begitu Darlene pergi, Harry langsung buru-buru membuka rantangnya. Melihat kotak yang terisi penuh dengan makanan, air liur pun sudah hampir mengalir keluar. Darlene benar-benar mempersiapkannya dengan sangat sempurna. Sayur dan daging dipadukan dengan sangat baik. Bahkan penataan makanannya begitu indah. Aroma yang wangi itu mendesak Harry untuk segera makan. Di saat dia ingin memegang sumpit, ada orang yang berjalan kemari dan memerintah. "Pesankan makanan dan bawa masuk." Harry buru-buru berdiri tegak dengan hormat berkata, "Baik, pengacara Yos." Seseorang yang awalnya bersiap-siap kembali ke ruangannya pun menghentikan langkah kakinya, melihat ke arah makanan yang masih belum disentuh yang ada di atas meja Harry. Aroma yang tidak asing, cara penataan yang tidak asing. Selain wanita itu, tidak ada orang yang akan begitu bersusah payah mempersiapkannya. "Aku sudah lapar." "Ah?" Harry terkejut. Dengan heran menatap tatapan mata yang dingin. Otaknya pun mulai berputar. Tunggu, bos tidak akan sembarangan berkata. Pasti ada maksud yang tidak dia mengerti. Kata "sudah lapar" yang sederhana itu sebenarnya memiliki makna yang dalam. Pertama-tama, bos tidak akan mengatakan dia sudah lapar sebelum dia memesan makanan. Lalu, kenapa dia merasa tatapan bos melihat ke arah makanannya selama beberapa detik? Akhirnya dia pun mendapatkan mengerti maksud bos adalah dia ingin makanannya itu. Seluruh proses ini terlihat sangat lama. Sebenarnya hanyalah 3 detik saja. Harry dengan cepat bereaksi menutup kembali makanannya. Dengan sopan memberikan makanan itu padanya. "Pengacara Yos, kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa makan makananku dulu." Harry, kamu pesan saja. Hitung pengeluaran kantor." Yos seperti semestinya mengambil makanan itu dari tangan Harry, lalu berjalan ke arah ruangannya. Benar-benar adalah detik penentuan hidup dan mati. Harry mengelap keringatnya, memberikan pujian atas kehebatannya. Hanya saja, setelah dia menunduk dan melihat mejanya yang kosong, dia bahkan ada keinginan untuk menangis, tapi tidak ada air mata. Dia juga ingin mencoba masakan Darlene. Kenyang sekali. Makanan masakan sendiri memang lebih enak dimakan, juga tidak mubazir. Darlene melihat jam di laptopnya. Sudah lebih setengah jam.
Harry seharusnya juga selesai makan kan? Sekalian pergi ambil dan mencucinya saja. Kalau ditinggal sampai malam dan baru mencucinya setelah pulang akan sulit dibersihkan. Setelah memutuskan, Darlin pun pergi ke ruangan Harry untuk mengambil kotak makanan. Kak Harry, apakah kamu sudah selesai makan? Sudah. Darlin, kamu datang ambil kotaknya ya. Maaf ya membiarkanmu datang mengambilnya. Sebenarnya dia barusan selesai makan makanan yang dipesan dari luar. Walaupun rasanya lumayan, tapi dia tetap merasa sangat menyayangkan. Darlin pun berkata, "Tidak apa-apa, sekalian mencucinya saja." "Ya, kamu tunggu sebentar. Aku akan segera mengambilnya untukmu." Setelah mengambil kotak kosong dari ruangan bos, dia pun sudah mengerti betapa enaknya makanan Darlin. Makanan yang porsinya begitu besar, dia saja belum tentu bisa menghabiskannya. Dia benar-benar tidak tahu kalau lambung bosnya begitu besar. Dia bisa membayangkan seorang pria dingin yang arogan memiliki lambung yang besar. Mengerikan sekali, sungguh mengerikan. "Darlin, ini. Awalnya aku ingin cuci dulu baru memberikannya padamu. Tidak menduga kamu begitu cepat datang mengambilnya." Darlin yang mengambil kotak itu pun merasa heran. Makanan yang dia siapkan khusus untuk Kak Harry mendekati porsi untuk 2 orang. Kenapa sepertinya sudah habis semua? Dia hanya terdiam sedikit, dengan cepat menjawab, "Kak Harry, tidak perlu sungkan. Aku pergi cuci dulu." "Baiklah." Harry melihat Darlin yang sudah pergi jauh pun merasa tidak rela. Ragu sejenak dan berkata, "Darlin, besok bisakah kamu membawakan 1 porsi untukku? Kak Harry bisa memberikanmu biaya makanannya." "Besok mungkin tidak bisa." Darlin melihat tatapan Harry yang kecewa, tersenyum dan berkata, "Apakah Kak Harry lupa besok hari Minggu? Walaupun aku membawakan juga tidak ada yang makan." "Oh iya benar, kamu tidak bilang, aku bahkan sudah lupa." Harry pun merasa malu. "Jadi hari Senin saja." Darlin menganggukkan kepala, menyetujuinya. Makanan bisa menarik hubungan orang, benar-benar sangat pantas. "Terima kasih Darlin." Harry melihat senyuman di tatapan Darlin, hatinya pun merasa senang. "Tidak perlu sungkan, hanya membantu saja." Darlin melambaikan tangan, membawa kotak makanan dan pergi. Harry seperti melamun, menatap pintu yang sudah tidak ada orang. Darlin adalah wanita yang baik. Kalau bisa menjadi istrinya, seumur hidup ini sudah tidak ada penyesalan. Tidak tahu apakah Harry salah, dia merasa pekerjaannya tiba-tiba menjadi banyak. Awalnya dia masih bisa beristirahat 10 menit. Sekarang dia sudah mulai sibuk lagi. Harry pun mencurigai apakah dia melakukan kesalahan pada bosnya. Tapi setelah memikirkan sampai kepala sudah mau pecah, juga tidak mengerti sebenarnya apa kesalahan yang dia perbuat. Walaupun siang hari masalah makanan dia membereskannya dengan sangat baik, bukannya bos dengan senang mengambilnya. Kenapa malah menjadi begitu ketat padanya? Harry merasa dirinya kehilangan sebuah informasi. Tapi sebenarnya informasi apa? Dia masih tidak mengerti. Darlin juga sudah mulai terbiasa dengan pekerjaan kantor. Siang ini dia pun terus bekerja, tapi hanya sibuk dengan masalah kecil. Menuangkan kopi, fotokopi, mengantar berkas, dan layout. Orang di kantor sepertinya menganggapnya sebagai gadis pembantu. Sekarang dia hanyalah orang baru. Dipersulit adalah sesuatu yang lazim. Asalkan melewati saat ini sudah bisa, dan sekarang dia masih belum memiliki tugas yang jelas. Hanya bisa membantu Harry untuk sementara waktu. Lalu mengatakan dengan lebih detail lagi padanya.